nanti aja. Kalau udah nyampe nanti saya kasih tentang ya. Udah dia nyampe rumah aja dulu. Oh ya udah, iya maaf ya. Jalan ya. Iya. Iya. Nah, ya, Pak Wildan. Nah, sama. Meskipun judulnya pelaksanaan kewajiban PPN, tetap sama Wildan. Intinya isinya tuh tentang perhitungan, penyetoran, laporan, sama catatan gitu. Jadi nanti rumusan masalah Wildan diperbaiki ya. Jadi nanti kalau suatu waktu-waktu lagi ketemu judul tentang pelaksanaan kewajiban pajak, apa itu PPN atau PPh 21 atau PPh yang lain, itu pasti isinya intinya sama, cuman nama judulnya aja beda Wildan ya. Jadi pertama tentang perhitungan, kedua tentang penyetoran, ketiga tentang pelaporan, keempat tentang pencatatan. Terus, nah jadi kalau untuk semua baik itu pertama pengertian dulu ya. Pengertian yang utama dulu. Kalau PPN kan ada pajaknya dulu ya. Jadi pengertian pajak dulu harusnya ya Wildan ya. Pengertian pajaknya dulu. Nah baru ngebahas tentang PPN-nya. Pengertian PPN, dasar hukum. Ya ini ini kamu juga ditambahin sama isinya ya. Subjek, objek. Nah jadi kan kurang isinya kan jadinya kan. Jadi tambahin. Jadi kalau outline itu poin-poinnya aja kayak tadi ya Wildan ya. Boleh misalnya 2.3 subjek dan objek pertama nilai ini udah benar. 2.31 ini. Nah nggak usah ada isinya. Namanya juga outline. Jadi nggak perlu ada isinya ya. Gitu. Jadi Wildan bisa ditambahin subjek, objek, terus nanti tarif yang belum ya, tarif PPN, terus yang bukan objek PPN, terus perhitungan PPN, penyetorannya gimana, pelaporannya gimana, pencatatan PPN gimana, itu ya. Jadi banyak yang kurang ya Wildan ya. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mutiara. Iya, Miss. Ya. Ini akuntansi persediaan. Itu harus pakai judul gak sih, Miss? Saya soalnya nggak pakai judul. Saya langsung ke ini tujuan penulisannya. Oh, nggak apa-apa sih, nggak harus. Yang penting tahu isinya. Oh, ini kan ada judulnya akuntansi persediaan kan? Iya, Miss. Maksudnya tuh judul yang kayak gimana ya, yang yang kayak depannya cover ya? Gak usah, nggak apa-apa. Desember. Ya, udah benar kok. Oke, Miss. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, lanjut ke Nisa. Kayaknya punya saya salah deh, Miss. Kenapa salahnya emang? Saya bingung juga soalnya Miss ngerjainnya. Kak Jakut apa sih?
bisa Itu cek. tempat kerja yang sekarang, Miss. Oh, namanya CK. Oke, sebut CK apa? Singkatannya. Biasa sih penyetoran sama pelaporan dipisah ya. Jadi nanti penyetoran sendiri, pelaporan sendiri ya Nisa. Iya, Miss. Karena kan Itu nanti saya pada saat kebanyakan kayaknya kenapa? Kenapa? kebanyakan pengertian. Oh, iya. Oh, bab 2-nya maksudnya. Iya. Intinya jangan pengertian semua. Pengertian pajak. Terus kalau udah tahu salah, habis pengertian pajak berarti apa? Pengertian PPH-nya ya, Miss. Iya, pengertian PPh 21-nya. Nah, Saya taruh bawah. subjek objek PPh 21 yang bukan objek PPh 21, tarif, PTKP. Itu masuknya ke itu, Miss, masih ke 2.2 berarti. Boleh dipisah-pisah. Misalnya 2.2 poin besarnya PPh 21, pajak penghasilan pasal 21. Nah, 2.2.1-nya pengertian, 2.2.2-nya subjek gitu. Kayak gitu boleh. Atau mau dibikin satu-satu juga boleh gitu. Cuman kalau satu-satu biasanya nanti jadi banyak nomornya gitu. Biasanya sih subbab gitu ya. Itu pengertian baru itu kan. Terus ada perhitungan. Baru nanti perhitungan paling di luar beda nomor. Perhitungan PPh 21, terus penyetorannya, pelaporannya, pencatatannya. Jadi bukan pengertian, tapi caranya. Cara nyetorkan dengan 21-nya gimana gitu. Iya. Cara lapornya gimana, cara pencatatannya gimana ya. Itu aja sih. Iya, Miss. Oke, lanjut ke berikutnya adalah ya sama-sama. Iya. Nanti saya mau nanya lagi ya, Miss, tapi nanti. Habis selesai ini dibahas ya. Iya, Miss. Mau nanya yang itu soalnya, Miss, yang tugas MPP-nya. Oh iya. Dan sekalian, kan itu dibahas satu-satu. Ya sama ini siapa? Ria. Berarti ini ya. Harusnya kalau judulnya perhitungan penyetoran pelaporan pencatatan itu udah pasti nomor 1-nya perhitungan ini ya. Nomor 2-nya penyetoran, nomor 3-nya pelaporan, nomor 4-nya pencatatan. Baik, Miss. Tapi nggak usah pakai pengertian pajak, Miss. Kenapa? Pengertian pajaknya tetap di... Bukan, maksudnya rumusan masalah nih, rumusan masalah kamu. Iya. Harusnya bagaimana rumusan masalah, bagaimana perhitungan PPh 23, bagaimana penyetoran PPh 23, bagaimana pelaporan, bagaimana pencatatan ya. Terus kalau ini nah, sebelum tarif dijelasin dulu yang objek PPh 23 yang bukan objek gitu. Ya, karena kan nanti ibaratnya ada yang bisa jadi objek, ada yang bisa jadi yang bukan objek ya, Neng ya. Iya, Miss. Terus pencatatan udah benar. Terus ininya nanti nomornya aja dibenerin ya. 27. Oh, nanti yang 2.5 nggak perlu, Neng.
langsung ke pengertian PPH 23 aja ya. Pengertian PPH 23, terus subjek dan objek kalau ada, terus yang bukan objek gitu. Terus oh ya, terakhir pencatatan. Nah ini kok balik lagi ke tujuan sama rumusan. Salah Itu topik lupa gitu ya. dihapus. Oh iya. Oke, berarti ini ya perhitungan. Oh, kamu baru perhitungan aja ya ibaratnya ya. Penyetoran pelaporannya belum. Cara penyetorannya gimana? Cara pelaporan PPH 23 gimana ya? Kalau jurnalnya kan udah ada nih. Tinggal dua itu, perhitungan penyetoran sama pelaporan yang belum ada ya Ria ya. Iya, Miss. Yang dihapus yang 2.5 aja ya, Miss? Iya, 2.5 dihapus aja, langsung naik ke atas ya. Ya, baik, Miss. Makasih, Miss. Iya, sama-sama. Oke. Ya, Ilham juga sama ya, harusnya sama yang tadi Wildan, karena ini judulnya sama ya. Jadi pengertian pelaksanaan kewajiban itu ada perhitungan, penyetoran, pelaporan, pencatatan gitu ya. Jadi tujuan yang pertama untuk mengetahui perhitungan. Nah, ini kan kalau saya lihat ada bagaimananya. Jadi jangan ada kalimat tanya ya Ilham ya di tujuan. Jadi bagaimananya dihapus aja nanti. Terus untuk mengetahui pertama perhitungan, kedua untuk mengetahui penyetoran, ketiga untuk mengetahui pelaporan, keempat pencatatan. Oh iya, ini udah pemungutan ya. Mungkin yang pertama perhitungan aja, jangan bagaimana pengenaan perhitungan PPN. Kedua pemungutan boleh, tergantung kamu dari sisi mana ya, kamu yang mungut atau kamu yang menyetorkan. Terus pelaporan benar, kurang pencatatan aja di sini Ilham. Nah, rumusan masalahnya tinggal ngikutin yang tujuan tadi ya. Nah, di sini kalau PPN ngambil, ini berarti ngambil 2 tahun ya. Kalau 2 tahun terlalu banyak, mungkin ambil maksimal 3 bulan aja ya Ham ya. Terus di sini mekanisme. Nah, ini kan baru perhitungan aja. Penyetoran, pelaporan, pencatatannya belum. Kurang itu aja di bab 2-nya ya, tentang penyetoran, pelaporan, pencatatan. Oke, lanjut yang berikutnya ada Caca. Ada Caca? Halo, Caca ada? Tadi sih bilangnya lagi di jalan, Miss. Oh, lagi di jalan. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini cuman kurang jurnalnya. Jurnalnya udah ada tulisannya, tapi nggak ada jurnalnya ya. Harusnya ada yang di debit kreditnya. Sama neracanya belum tampil neraca. Terus Lela Apriani ada? Lela, sistem penjualan kredit. Maksudnya penjualan yang dilakukan ini apa nih? Siapa Lela, ada gak?
Laila Apriani ada? Laila. Gak ada ya? Oke, jadi harusnya kalau sistem akuntansi penjualan kredit langsung sistemnya aja bagaimana, pencatatan udah benar, pencatatan penjualan kredit ya. Ketiga, pengendalian intern ya. Itu. Fungsi. Pengertiannya juga pengertian sistem sama pengertian akuntansi, baru pengertian sistem akuntansi penjualan kredit ya. Oke, lanjut yang berikutnya ada movie. Nah, sama sistem akuntansi pembelian kredit. Berarti pertama apa dulu? Sistemnya dulu ya. Jangan ketukar, Neng. Iya, Miss. Pertama sistem akuntansi pembelian kreditnya dulu. Baru yang kedua pencatatan akuntansi pembelian kreditnya. Baru yang ketiga sistem pengendalian internalnya. Terus sama ini juga setelah pengertian sistem ini pengertian sistem dulu ya, pengertian sistem, terus pengertian akuntansi, terus pengertian sistem akuntansi pembelian kredit dan turunan ya. Nah, baru ke dokumen-dokumen, fungsi, prosedur, bagan alir. Nah, baru ke pengendalian intern terakhir ya. Pengendalian internnya harusnya di bawah. Sama ada arti simbol flowchart ya. Iya, Miss. Oke. Lanjut yang berikutnya. Terakhir ada Ulfa. Loh, kok gini? Wah, error nih, Pak. Error ya, Miss ya. Itu dari Ulfa dari Google Drive ya, Ulfa. Enggak. Itu dari Google Drive itu. Iya. Coba kirim lagi ya. Ke WA lah, ke WA saya atau enggak ke email, Gmail ya. Ntar kamu nggak ada nilai informatif, Pak. Iya, Miss. Oke. Tentang yang tadi itu nanti buat apa namanya? Buat latihan kalian, ingat-ingat aja pas UTS UAS seperti itu kurang lebih. Nanti kalau dapet judul yang kurang lebih sama seperti itu bisa dicek ya. Nah, balik ke materi hari ini kan membahas mengenai lanjutan ya. Entah itu bab 2 ataupun ke bab 3 atau enggak ke bab 4. Harusnya udah ke bab 4 ya kalau di catatan saya. Nah, coba ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Tentang yang sudah dikerjakan contoh TA-nya sampai sekarang. Miss, aku kan kemarin ngambil judulnya, aku tambahin Miss. Kan tadinya sebentar Miss. Mana ya? Akuntansi aset tetap.
pada perpustakaan SMK Yayasan Barnawati gitu. Gimana Miss? Nggak apa-apa. Jadi yang Yang SMK-nya apa aja. yang tambahin apanya? SMK tadinya nggak yayasan. Oh, Terus kalau kayak gitu Miss, oh iya. strukturnya aku SMK-nya juga, yayasannya juga, apa gimana Miss? Oh, bentar. Ya, perpustakaannya punya sekolah apa punya yayasan? Punya yayasan sih Miss kayaknya. Tapi Tapi SMK-nya bisa masuk ke situ gitu. iya, SMK, SD, SMP, SMK Miss. Cuman kalau tiga-tiganya kan panjang Miss. Jadi itu satu doang aku itunya SMK. Terus gimana Miss? Oh, kalau misalnya itu punya yayasan mah yayasan aja nih. Kirain saya maksudnya soalnya gini loh, kayak yayasan itu kan dia punya SMK, SMP, SD misalnya. Nah, masing-masing di SMK punya perpustakaan sendiri, di SD punya perpustakaan sendiri, di SMP punya perpustakaan sendiri. Itu baru kamu pakai SMK. Tapi kalau misalnya itu perpustakaannya punya yayasan dan untuk ibaratnya Untuk 3 sekolah. organisasi di bawahnya kayak SD, SMP, sampai SMK itu punya yayasan aja, nggak usah pakai SMK neng. Oh, berarti strukturnya juga hanya yayasan aja Miss, sama yang dari perpustakaannya Ya, gitu Miss. benar. Terus Yayasan aja. deskripsi kerjanya juga dari yayasan sama perpustakaannya gitu Miss ya. Kan di yayasannya udah otomatis ada perpustakaan kan, strukturnya kayak gimana? Nggak ada sih Miss, maksudnya yayasannya ya itu aja, kayak sekretaris, bendahara, kayak gitu. Kenapa? Kayak strukturnya cuman kayak sekretaris, bendahara, dan kalau yang perpustakaan ini kayak khususnya gitu Miss, struktur khususnya. Iya, berarti kan kalau yayasan itu kan ada mulai dari ketua yayasan atau pemilik ya misalnya, terus ada bagian apa di yayasan, sekretaris, bendahara, terus ada bagian perpustakaan gitu. Tapi kan jadi satu struktur pasti Rama. Masa Enggak, beda struktur lah? beda lagi? Miss, nggak ada gituannya. Kalau yang khususnya sih ini Miss, paling atasnya kayak kepala sekolah gitu. Maksudnya kepala sekolah gimana? Iya, jadi kan maksud kalau yang khususnya yang di perpustakaannya Miss, struktur. Coba Rama ada gambar strukturnya nggak? Bisa sharing nggak? Aku belum ada sih Miss, ada di Oh, sana, ya coba. ada di Coba nanti di WA aja ya, Kak, di Miss, WA. ya. Kalau misalnya udah dapat strukturnya kayak gimana, soalnya kalau misalnya di perpustakaannya punya yayasan harusnya ada di dalam struktur lah, ibaratnya kayak apa ya, rumah sakit punya perpustakaan. Nah, berarti kan di dalam rumah sakitnya itu ada perpustakaannya, bagian perpustakaannya gitu. Jadi satu kesatuan sama yayasan. Jadi kalau seandainya aku ituinnya hanya akuntansi aset tetap pada SMK Barnawati gitu, nggak usah yayasan, berarti nggak usah pakai struktur yayasannya gitu Miss, nggak apa-apa gitu Miss? Iya, kalau emang benar di SMK ya nggak apa-apa. Berarti nanti kamu bahasnya ada kepala sekolah, ada bagian perpustakaan kan? Ya itu ada Miss. Ya, terus kayak gitu juga boleh. Deskripsi kerjanya juga itu Miss. Iya, berarti ada kepala sekolah, mulai dari Guru. kepala sekolah, terus apa mungkin wakil kepala sekolah. Biasanya kan ada kan wakil kepala sekolah bidang kemahasiswaan, bidang apalah gitu, dan lain-lain. Kan Wakasek biasanya ada 3 apa 2 gitu. Terus ada apa? Di bawahnya ada apa? Ada bagian TU, ada bagian perpustakaan, terus baru ada guru-guru gitu kan? Iya Miss, ya. Oh berarti aku pakainya yang dari sekolahan Miss. Soalnya dari yayasan nggak ada. Oke, makasih Miss. Iya, sama-sama. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Miss barusan kirim email udah Miss. Oh iya, coba ya. Saya cek.
untuk mengetahui aset yang dimiliki oleh perpustakaan. Ulfa kan emang ada WPS sama Word Miss. Oh, bentuknya XML sih nih. Iya. Ulfa karena ada 2 aplikasi, ada WPS sama Word. Nah kemarin coba buat di Word, tapi di sini bisa kebaca kok Miss. Tapi di saya nggak bisa. Saya kan ini pakai handphone ya. Jadi Coba saya pindah ke aja WPS. nih. Saya pindah Iya. ke WPS dulu ya. Ya, pindahin dulu ya. Oke. Miss, saya mau nanya. Ya, silakan nih. Gimana? Ini kan kalau misalkan di bab 2-nya, kan kita itu ya Miss, masukin flowchart. Kan ngambilnya dari buku. Nah, terus kalau Buku misalkan, ya menurut buku. Kalau misalkan belum ada perusahaannya gimana Miss di bab 4-nya? Di outline-nya aja nih, Sa. Berarti 4.1. Rumusan masalahnya apa aja? Untuk mengetahui sistem akuntansi penerimaan kas. Terus yang kedua? Rumusannya ya Miss. Ya, sama aja nggak apa-apa. Mau tujuan, mau rumusan boleh. Itu apa pencatatan akuntansinya bagaimana gitu. Ketiganya Pengentaran atas sistem akuntansi penerimaan kas. ya udah, berarti 4.1-nya judulnya tentang sistem akuntansi penerimaan kas pada PTX. Berarti 4.1.1 tentang sistem akuntansi penerimaan kasnya, flowchart sistem akuntansi penerimaan kas. 4.1.2 tentang fungsinya, fungsi-fungsi yang yang terlibat dalam sistem akuntansi penerimaan kas. 4.1.3 dokumen dipanjangin gitu ya, pokoknya dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas pada PTX. 4.1.4 tadi habis flowchart narasi dulu ya. Iya, Flowchart narasi fungsi dokumen, terus ya udah. Langsung ke itu ya Miss, kembali yang pengentaran. Sama catatan akuntansi paling kadang ada catatan akuntansi. Beda antara catatan sama catatan ya. Bedanya apa, ada yang tahu nggak? Apa bedanya pencatatan akuntansi sama catatan akuntansi yang dibutuhkan? Apa bedanya? Ada yang tahu? Catatan akuntansi sama pencatatan akuntansi. Nah, jadi kalau di sistem itu ada namanya catatan akuntansi. Catatan akuntansi itu maksudnya dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam sistem akuntansi penerimaan kas apa? Beda dengan dokumen yang, kalau dokumen kan ibaratnya dia butuhnya tentang dokumen apa. Nah, kalau di sini catatan akuntansinya misalnya dia butuh, kalau sistem akuntansi penerimaan kas kan ada jurnal penerimaan kas. Nah, seperti itu contohnya. Gitu. Ada Miss, di buku ada. Ya, ada kan ya? Nah, catatan Iya. akuntansi. Nah, itu 4.1. Nisa, 4.2-nya tadi pencatatan akuntansinya. Berarti tinggal jurnal akuntansi penerimaan kas gitu. Nah, Nisa buat aja. Kalau penerimaan kas kan biasa kan penerimaan kasnya kamu batasin nggak masalahnya? Di awal penerimaan kasnya atas apa? Atas piutang kah? Atas Kalau atas piutang kan berarti jurnalnya tinggal kas atau bank pada piutang kan? Udah tinggal gitu aja. Angkanya XX aja. Terus 4.3-nya tentang
apa sistem pengendalian internnya gimana. Jadi lebih gampangnya kan kamu di bab 2-nya apa namanya ada tentang Mulyadi kan. Nah, dibikin tabel aja. Saya kemarin udah kasih contoh yang sistem kan. Jadi dibikin tabel. Misalnya menurut Mulyadi apa namanya sistem pengendalian intern yang baik seperti ini, yang terjadi di perusahaan seperti apa. Nah, sampingnya di checklist sudah sesuai atau belum sesuai gitu. Jadi ketahuan yang belum sesuai yang mana atau yang belum baik yang mana gitu ya. Iya, Miss. Tapi saya itu ya Miss buat offline-nya aja. Kalau untuk yang itunya apa namanya? Yang Keempatnya berhubungan ya. sama Iya kan belum Berarti ada perusahaannya. berarti flowchart-nya itu saya nggak usah buat lagi ya. Nggak usah. Saya pikir itu apa namanya ngedouble. Nggak usah. Kan kalau yang bab 2 menurut buku, kalau bab 4 menurut perusahaan. Iya, oke Miss. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain? Miss, terima kasih Miss. Udah kirim lagi. Oke, Ufa, udah saya udah dapat sebentar. Oh, sistem akuntansi penggajian ya. Alur catatan. Oh. Ya, berarti ini aja file yang diganti. Saya udah search. Ya, tujuannya sistem udah benar untuk mengetahui sistem, nggak usah pakai apakah ya, untuk mengetahui sistem akuntansi penggajian biasanya pada PTX. Yang kedua, untuk mengetahui pencatatan dulu, Fa. Pencatatan akuntansi penggajian PTX. Ini apa saja yang dipakai, dihapus saja, Fa. Terus yang ketiga, untuk mengetahui sistem pengendalian intern ya atas sistem akuntansi penggajian. Miss, boleh diulangi Miss tadi putus. Pertamanya sistem akuntansi penggajian udah benar. Yang kedua, untuk mengetahui pencatatan akuntansi penggajian yang dilakukan oleh PTX. Ya. Terus yang ketiga, untuk mengetahui sistem pengendalian intern yang sudah diterapkan pada sistem akuntansi penggajian pada PTX. Tuh, rumusan masalahnya nanti tinggal ngikutin yang atas aja ya. Tujuan. Nah, berarti sama. Harusnya pertama bab 2-nya pengertian sistem dulu, Pak. Pengertian sistem, baru pengertian akuntansi, baru pengertian sistem akuntansi penggajian secara umum. Ya, Miss. Terus kan ada flowchart, ada narasi, ada fungsi, ada dokumen, ada catatan akuntansi ya. Terus pencatatannya, catatan akuntansinya, jurnalnya, sama terakhir sistem pengendalian internal yang baik itu seperti apa, Pak? Sama simbol flowchart ya. Iya, makasih Miss. Ya, sama-sama.
Oke, lanjut yang berikutnya. Oke, yang berikutnya ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, coba lihat siapa. Tadi Nisa sama Rahma udah. Coba yang lain yang tentang coba share tentang bab 2 dan bab 3 ataupun bab 4 yang sudah dibuat sampai mana? Mulai dari siapa ya? Coba dari atas deh. Rahma tadi udah ya. Alisa ada Alisa? Iya ada Miss. Ya ada, oke. Alisa coba share yang sudah dibuat sampai bab berapa? Aku baru bab 2, belum ngerjain bab 3, masih OTW Miss. Oh, coba lihat bab 2-nya udah sampai mana aja. Kemarin judulnya tentang apa? Itu yang aku kirimnya yang tugas itu Miss. Soalnya Gimana? kan aku sama tuh sistem akuntansi pengeluaran kas. Judul Oh, TA-nya jadi sesuai sama tugas aku kan. Jadi aku kirimnya yang TA aku itu. oh, iya. Oh, pantesan banyak ya. Iya Miss. Oh, iya. Berarti bab 2-nya udah benar. Tinggal bab 3-nya dirapiin ya. Sama Oke. bab 4-nya ya. Yes. Nanti bab 4-nya berarti pertama 4.1-nya tentang apa, Alisa? Yang mananya tuh Miss? Bab 4 Alisa, 4.1 sesuai rumusan masalah Alisa yang pertama apa? Tunggu sebentar Miss. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana prosedur yang membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas. Oke, berarti nanti 4.1-nya tentang prosedur yang membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas ya. Iya siap Miss. Ya, terus nanti dibahas juga dokumennya, fungsinya gitu di 4.11, 12, 13 dan seterusnya ya. Iya Miss. Fungsinya, dokumennya, terus flowchart-nya, sama narasinya ya. Iya Miss. Gitu. Terus 4.2-nya lihat rumusan masalah yang kedua apa, Alisa? Yang kedua, catatan akuntansi apa saja yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas. Oke, catatan akuntansi. Nah, di sini nanti tinggal lihat. Kalau misalnya ada jurnalnya, berarti Iya. catatannya ganti pencatatan ya. Oh siap Miss. Tapi kalau misalnya nggak ada jurnalnya, berarti kamu pakai catatan akuntansinya. Maksudnya pada saat si perusahaan mencatat penerimaan kas, itu pakai dokumennya apa aja. Nah, Oh, berarti iya, isinya tentang itu catatan akuntansi ya. Iya Miss. Yang ketiga tentang apa? Rumusan masalahnya? Bagaimana pengendalian intern yang diterapkan untuk mengawasi jalannya prosedur pengeluaran kas. Ya, berarti nanti tinggal kalau pengendalian intern itu diiniin aja dibikin tabel kayak yang tadi sampai saya bilang. Jadi ada sistem pengendalian intern yang baik menurut Mulyadi seperti apa. Terus yang terjadi di perusahaan seperti apa. Terus di sampingnya ada tabel ketiga sudah sesuai atau belum sesuai di poin-poinnya ya. Oh iya Miss. Jadi itu nanti bab 4-nya seperti itu. Oh iya Oke, Miss. makasih Alisa. Miss, Hah? aku mau nanya. Itu Boleh, kalau silakan. flowchart itu kita masuknya ke bab 2 atau ke bab 4-nya ya? Bab 2 tergantung flowchart yang mana, yang di buku apa menurut perusahaan? Yang di buku. Yang di buku bab 2. Oh bab 2 ya. Kalau misalkan itu kan aku yang ngirimnya untuk tugas akhir, itu harus perlu dikurangin atau sesuai itu aja Miss? Oh, yang tadi kamu kirim ya? Iya. Bentar, saya agak lupa. Bentar ya, saya buka Classroom. Iya Miss.
Gimana tadi pertanyaannya? Kan aku ngirim tugasnya untuk tugas akhir aku yang filenya itu harus ada yang aku kurangin pengertiannya apa segitu aja gitu. Oh, bentar, ini berapa lembar? Ini juga belum rapi sih ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau rapi bisa lebih banyak pengertian. Harusnya pengertian sistem dulu sih ya, Alisa ya. Pengertian sistem dulu, baru nanti pengertian akuntansi boleh, baru pengertian sistem akuntansi pengeluaran kas. Jadi ini diubah aja susunannya ya. Oh, siap, Miss. Itu nggak masalah sih, ini cuman berapa lembar? 1, 2, 3, 5, 6. Oh, mungkin ini aja nih, jenis-jenis flowchart itu nggak perlu Neng, buang aja. Oh, yang jenis-jenis flowchart. Itu hapus, nggak perlu. Ini. Oh. Nah, ini juga paling apa ya, yang job desk dari masing-masing entitas itu kan udah ada di narasi sebenarnya, itu nggak perlu. Jadi cuman butuh bagian-bagiannya aja, bagian-bagian yang terlibat dalam sistem akuntansi pengeluaran kas, supplier, 2 bagian pembayaran gitu. Jadi nggak perlu ini, jadi agak ngurangin danya kan lumayan. Oh iya, Miss. Ya, tujuan flowchart juga nggak perlu ya. Tujuan flowchartnya. Sama jenis-jenis flowchart itu tadi nggak perlu. Selebihnya udah oke, nggak masalah. Oke, siap, Miss. Terima kasih. Iya, sama-sama. Lanjut yang berikutnya ada Anggita, ada Anggita. Halo Anggita, ada? Oke. Anissa ada, Anissa? Iya, Miss. Ya, Anissa udah sampai berapa Nisa? Coba set. Tunggu sebentar ya, Miss. Soalnya Anisanya lagi di jalan. Oh iya lagi jalan. Oke. Skip aja dulu bentar. Ke Indri deh, Indri. Iya, Miss. Ya, Indri udah sampai bab berapa, Indri? Udah bab 3, Miss. Ya, coba di-share dulu nih. Bentar ya, Miss. Indri download Ya. dulu dari Gmail. Iya. Sambil nunggu Indri, ada yang mau ditanyain dulu dari yang lain? Miss, Ulfa mau tanya, Miss. Nah, Iya. Miss, kan Ulfa kan itunya judulnya kan tentang petikes ya, Miss ya. Nah, terus pas kemarin Ulfa udah tanya-tanya sama pas unitnya di Bimba, dia itu petikesnya itu kan ada aplikasinya, ada kayak SOP-nya gitu kan. Ya, udah ada sistem itu. Jadi dia nggak input di Excel, jadi dia langsung masukin ke sistem yang udah disediain sama Bimba gitu kan, Miss. terus?
Nah, terus kan dari Miss ini kan disuruh bikin neracanya ya. Nah, Itu dia nggak ada data neracanya, Miss. terus Gimana? adanya apa? Adanya apa? Nggak ada apa-apa, Miss. Udah itu doang. Kan ada sistem, justru harusnya ada hasil kasnya dong, kasnya saldo akhirnya berapa? Di sistemnya itu ya gitu ya, Miss. Iya, nggak mungkin nggak ada lah, pasti ada. Terus Miss, kalau misalnya kan Ulfa kan juga pernah kerja kan di kantoran di perusahaan sebelumnya juga pernah gitu trading kan di bidang trading. Ulfa nanya-nanya juga sama teman Ulfa. Boleh tuh, cuman dia kalau untuk 2021-nya datanya belum fix katanya. Paling kalau mau ambil 2020 aja. 2020 boleh Miss. Boleh, nggak apa-apa. Itu dia udah ada neracanya gitu kan, maksudnya dia tahu neracanya sama data petty cash gitu. Boleh ya Miss ya? Boleh, nggak apa-apa. Oh ya udah, nanti Ulfa itu aja ngambil. Iya, boleh. Ya udah Miss, terima kasih. Rame banget di rumah Miss. Rumahnya warungan. Lagi Rumahnya banyak saudara warungan. ya? Enggak, rumahnya warungan, banyak yang beli. Oh, gitu. Banyak yang jajan ya? Iya. Dadah Miss, makasih. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Ya? Udah, Indri? Udah? Ini lewatin dulu ya Miss sama yang lainnya Miss. Soalnya HP Oh. Indri nggak cukup memori. Oh, iya. Oke. Sebentar. Ke Ira dulu, ke Ira. Ira udah sampai bab berapa, Ra? Belum, masih yang kemarin. Bab 3-nya gimana? Soalnya belum dapat data profil perusahaannya. Masih nanya Udah lagi tanya, ya kalian? Masih Udah nanya tanya, lagi. Pak. Iya, Terus udah boleh gak? nggak boleh Miss. Tapi kayaknya profilnya sih ada Miss di Google. Oh, tapi kan nanti kamu kalau TA jangan sampai nggak boleh, Neng. Kalau bisa, kalau misalnya memang nggak boleh, cari yang lain ya dari sekarang ya. Iya, ini makanya masih nyari-nyari. Oh ya wes. Oke deh. Ya tapi nanti buat gambarannya aja. Berarti bab 4.1-nya tentang apa? Rumusan masalahnya Ira apa? Halo, Ira. Kak. Halo. Halo Miss, ya. Rumusan masalah Ira tentang apa? Sebentar. Bagaimana sistem akuntansi penjualan rumah secara kredit pada Vistalen Group? Oke, berarti nanti rumusan 4.1 yang pertama tentang sistem akuntansi penjualan rumah secara kredit ya pada PT Vistalen Group. 4.2-nya rumusan masalah yang kedua, Ra, apa Ra? Bagaimana pencatatan penjualan kredit pada Vistalen Group? Oke, bagaimana pencatatan? Ya boleh. Berarti 4.2-nya tentang pencatatan ya? Ya, Pencatatan. pencatatan penjualan. Ya, pencatatan penjualan kredit ya pada PT Vistalen. 4.3-nya rumusan masalah yang ketiga tentang apa, Ra? Bagaimana pengendalian intern penjualan kredit pada Vistalen? Oke, berarti nanti 4.3-nya tentang sistem pengendalian internal ya yang diterapkan pada sistem akuntansi penjualan kredit ya. Iya. Oke.
Oke, ya nanti ditambahkan di di bab 4-nya dibuat lebih detail lagi. Kalau misalnya belum ada, bikin outline-nya aja dulu ya, Ra. Ya, outline-nya dulu nggak apa-apa ya, Miss. Iya, nggak apa-apa. Ya, sama bab 3 juga boleh buat outline biar kalian ada bayangan bab 3 nanti seperti ini gitu. Meskipun perusahaannya belum ada ya. Gitu. Iya, Miss. Makasih. Oke. Iya, sama. Lanjut ke Caca ada. Kenapa? Miss, mau tanya lagi, Miss. Ya? Ya, itu kan Ulfa kan udah lihat beberapa TA dari kakak tingkat kan yang tahun-tahun lalu itu dia ada yang ngambil kayak UMKM-nya, etiketnya itu ngambil dari UMKM, Miss. Itu boleh, Miss? Maksudnya gimana tuh Petikes ngambil dari UMKM? Jadi UMKM, Miss, jadi kayak tukang galon gitu-gitu tuh, depo galon. Terus dia tahu Petikesnya dari mana? Dia nanya-nanya kali, Miss. Gak tahu juga sih. Kemarin ada beberapa referensi doang, Miss. Lupa dikasih contoh-contohnya gitu kan tentang petikes. Anak KA. Iya, dari anak KA juga. Setahu saya sih kalau UMKM biasanya nggak cuman Petikes ya, tapi laporan keuangan secara umum, karena kan mereka belum buat laporan keuangan, Pak. Kalau Petikes kan ibaratnya laporan keuangannya mereka udah paham, terus bikin laporan kas kecil gitu. Kalau laporan Petikes tapi UMKM saya belum pernah denger sih. Kayak gimana? Siapa punyanya siapa? Ya. Aku Ulfa juga bukan dari orangnya langsung sih, jadi ada yang ngirim-ngirim Ya. buat beberapa Maksudnya di situ judulnya punya siapa? Angkatan tahun berapa? ya, sebentar Ulfa lihat lagi. Soalnya setahu saya kalau UMKM biasanya dibikinin laporan keuangan, bukan Petikes aja. Mungkin kalau laporan arus kas masih mungkin, karena itu kan bagian dari laporan keuangan. Tapi kalau Petikes aja kayaknya jarang yang dari UMKM, kecuali kalau UMKM-nya emang benar-benar udah udah settle, udah punya laporan keuangan resmi gitu, itu baru bisa. Siapa? Caca ya? Tadi Caca ada gak? Halo, Caca ada? Oh iya, Miss. Ini judulnya Rancangan Bangunan Akuntansi Keuangan Manual pada Toko New The Goes Jakarta. Rancangan bangun sistem akuntansi keuangan pada usaha mikro kecil dan menengah toko baju Paris Busana Depok. Oh iya, berarti kan itu ini kan bukan cuman Petikes kan, tapi sistem Iya. COA dari awal kan? Iya. Nggak mungkin, soalnya kalau UMKM ada Petikes saja, Neng. Semuanya jadi misalnya sistem-sistemnya ya, Miss. Iya, nggak sistem sih, maksudnya kamu bikinin dari COA awal, terus transaksinya apa, buku besarnya gimana, laporan keuangannya gimana jadinya gitu. Lebih Nah, di rumit. dalam laporan keuangan itu ada laporan arus kas, nah itu baru masuk akal. Lebih rumit mana, Miss? Petikes doang atau kayak gitu UMKM kayak gitu? Rumit relatif ya, kalau kamu pahamnya tentang laporan keuangan dibandingin Petikes ya mendingan laporan keuangan kan. Oh iya. Sekarang yang kamu paham apa, laporan keuangan apa Petikes?
Petikes sih Miss lebih ininya. Ya udah, berarti tentang petikes, tapi harus dipastiin itu benar-benar petikes gitu. Ya Miss. Itu Ulfa dikasih contoh-contoh dari Irsa. Oh. Tahun 2019 tahu didapat dari mana Miss? Gitu. Ulfa lihat Iya banyak. Saya juga kadang suka nge-share ke yang lain ya. Kalau yang ada yang nanya, ini di-share. Tapi kalau lagi ketemu, kalau lagi agak susah nyarinya, ya udah seadanya aja. Gitu. Oke, lanjut ke Carmila. Udah sampai rumah? Udah Miss, saya mau Udah. Siapa yang mau nanya? Nisa Oh, Miss. kenapa Nisa? Iya, kenapa Nisa? Saya itu apa namanya pengertiannya kan itu menurut apa kayak Mulyadi gitu kan Miss. Terus saya ngambil flowchartnya itu dari buku yang ditulis sama Mr. Sidik Miss. Itu gimana, nggak apa-apa kan Miss? Ya nggak apa-apa. Kan kalau bab 2 campur-campur bukunya nggak apa-apa, Neng. Malah bagus, banyak sumbernya. Soalnya di itu apa namanya di Misternya itu dia ngejelasinnya langsung Miss. Kalau misalkan apa saya lihat di contoh punya yang kakak tingkat kan itu dipisah-pisah kayak misalkan bagian piutang ini dia gini gitu. Kalau Mister Sidik dia langsung gitu Miss, nggak dijelasin secara rincinya. Contohnya gimana? Coba share. Aduh saya belum bikin flowchartnya sih Miss, baru mau dibuat soalnya waktu itu nggak ada bikin yang ini. Oh iya, ya berarti ini aja apa namanya yang sesuai sama apa namanya ya, kalau itu sesuai nggak masalah, dilampirin aja yang itu. Pokoknya ibaratnya kalau bab 2 mah mau dari 10 buku juga nggak masalah. Misalnya pengertiannya dari buku A, yang lain dari buku B, nggak masalah Nisa. Nggak itu Miss. Enggak lah, masa cuma satu doang, berarti ngambil dari satu buku aja dong. Oke deh Miss, makasih Miss. Saya mau buat flowchartnya dulu. Iya, sama-sama. Oke, lanjut yang berikutnya. Ya Pak, tadi Carmila udah? Iya Miss. Ya, saya jelasin yang tadi ya. Mana tadi? Nah, ini kan Carmila judulnya apa sih yang waktu formatif nih? Iya Rangkas atau pengeluaran kas? aku waktu itu kalau nggak salah pengeluaran kas deh Miss. Oh, Aku juga soalnya kan aku ngerjain di kantor waktu pas itu. Nah, terus aku udah ngerjain setengah. Aku lupa ngopi file itu di kantor gitu kan. Jadi ketinggalan di komputer kantor. Jadi